Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah keluarga Rabu 16 September 2020. Pemberitaan firman dalam ibadah keluarga malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Marlene Sohoka Apui. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Allah Maha Besar Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh menjadi sukacita kami ya Bapa, bahwa Engkau mempertemukan kami, jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam ibadah keluarga saat ini. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, setiap hati dan pikiran kami, bahkan ruangan ini, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ibadah di malam hari Tuhan, kami alaskan dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 111 ayat yang pertama sampai dengan 10. Mari kita berdiri. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Demikian Mazmur pujian, dipersilakan
Duduk kembali. Oh Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Terangi batin kami supaya mendengar-Mu, tetapkan hati kami menyambut panggilan-Mu. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang boleh kami lewati, dan dalam sukacita iman kami boleh berkumpul lagi pada malam hari ini untuk bersama-sama dalam ibadah keluarga jemaat Tuhan. Kami akan mendengarkan pembacaan Alkitab dan perenungannya. Sungguh kami menyadari betapa dalamnya kekayaan firman Tuhan. Kami hanya mampu mengerti ketika kami dibimbing dan diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai seluruh keberadaan kami. Layakkan kami umat-Mu, hamba-Mu yang juga dalam segala keterbatasan yang Tuhan utus untuk memberitakannya. Ampunkanlah dosa dan salah kami Tuhan, dengarkan doa kami dan berfirmanlah di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Dimohon jemaat untuk berdiri. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18 menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Amsal itu kita kenal sebagai sebuah kitab yang merupakan kumpulan kata-kata bijak atau kata-kata hikmat. Kitab yang sangat menarik karena mengandung nasihat, petunjuk yang ditulis sedemikian rupa, ibarat kata-kata mutiara, masyal, dari bahasa Arab yang kita kenal dalam bahasa Ibraninya, masyal itu berarti teka-teki, peribahasa, pepatah, atau perumpamaan, atau juga pantun, wejangan, dan nasihat. Jadi kitab Amsal ini berisi kata-kata mutiara rohani yang merupakan renungan penghayatan orang-orang beriman. Lahir dari pergumulan dan pengalaman hidup, kemudian dijadikan sebagai prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Oleh karena itu, kitab Amsal ini berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Isinya mengandung pesan pendidikan, mengandung pesan pengajaran, mengandung pesan pembinaan. Artinya bahwa kitab ini hendak mengatakan kepada kita supaya orang-orang terdidik, supaya orang-orang menjadi pandai, berhikmat, jujur, berbuat baik, harus belajar Amsal. Pertanyaannya mengapa? Sebab Amsal berintikan firman Tuhan. Jadi kalau mau dikatakan tidak ada orang menjadi pandai, tidak ada orang menjadi berhikmat, bijaksana tanpa belajar dan menghayati firman Tuhan. Banyak orang hebat tetapi belum tentu dia berhikmat. Banyak orang yang dikatakan luar biasa, tetapi belum tentu dia bijaksana. Dalam bagian bacaan kita Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Di sini kita menemukan bagian yang sangat penting bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, belajar dari pengalaman umat di masa yang lampau. Di sini kita perhatikan bahwa apa yang disampaikan dalam bacaan kita ini adalah bagaimana mengendalikan diri. Secara khusus ucapan. Ucapan itu berkaitan dengan mulut. Dengan mulut orang bisa mengeluarkan ucapan yang menyenangkan. Tapi dengan mulut juga orang bisa mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Jadi di sini mau mengatakan bagaimana caranya kita mengendalikan mulut kita, dari ucapan yang tidak mendatangkan berkat. Dengan 3 kata, untuk mengendalikannya cukup dengan 3 kata. Dikatakan di sini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan kita dimampukan untuk menjalani hidup yang bijak. Bukan sebaliknya mengisi hidup dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Memang saudara-saudaraku yang kekasih, hidup manusia dihadapkan dengan pilihan. Ya. Paling tidak, setiap hari kita berhadapan dengan pilihan-pilihan. Ya. Saudara mau pilih, ya, bangun tidur, mau mengerjakan apa terlebih dahulu? Ya. Apakah kita bangun, ya, yang kita lakukan terlebih dahulu langsung buka gadget, ya, atau langsung ke dapur, atau mempersiapkan diri untuk bersaat teduh, ya, dan banyak pilihan yang lain. Manusia juga dihadapkan dengan pilihan, ya, yang lebih luas misalnya. Ya. Kira-kira, ya, dalam kehidupan berkaitan dengan pekerjaan, ya, ada pilihan. Ya. Ada banyak orang mencari jalan pintas untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ya. Apakah jalan pintas itu benar? Ataukah jalan pintas itu salah? Itu pilihan. Nah, karena itu dalam bagian perikop bacaan kita, kalau kita perhatikan yang ditulis oleh Lai di pasal 9 ini adalah undangan hikmat dan undangan kebodohan. Sudah pasti, ya, kalau berbicara tentang undangan hikmat, ya, mungkin orang akan beramai-ramai untuk memenuhi undangan tersebut. Ya. Tapi kalau yang namanya undangan kebodohan, ya, mungkin kita masih berpikir-pikir lagi. Ya. Nah, mari kita perhatikan di sini pengajaran hikmat atau firman Tuhan dalam Alkitab ini mengajarkan bagaimana seharusnya bersikap terhadap pencemooh. Ya. Orang fasik, ya, orang bijak, orang benar. Ya. Tadi saya katakan pilihan. Ya. Cara hidup orang fasik, ya, sangat jauh berbeda dengan orang yang bijak dan orang benar. Ya. Ada hal yang menarik. Ya. Nah, kita tahu bahwa orang-orang fasik itu adalah orang yang melakukan kejahatan sebagai satu kebiasaan. Mereka anggap hal biasa melakukan hal-hal yang jahat. Ya. Ketika dia melawan kebenaran dan keadilan, dia anggap itu hal yang lumrah. Kalau mereka dikritik, mereka tidak saja, ya, tidak akan menerima kritikan itu, tapi mereka akan berbalik mencemooh, ya, mencela si pengkritik. Ini yang dilakukan, ya, tidak menerima kritikan. Ya. Dan karena itu dikatakan bahwa apa gunanya? Tidak ada gunanya. Mengkritik pencemooh yang tidak mau menerima. Ya. Ketika dikritik untuk sebuah perbaikan. Ya. Sebaliknya, kalau orang-orang bijak dan orang-orang yang hidup benar, ya, mereka akan mengatakan bahwa kritikan itu adalah sesuatu yang baik, ya. Karena mereka mencintai kebenaran, mencintai keadilan. Mereka terbuka terhadap kritikan. Karena mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya.
Mereka mau membuka diri, mau berubah ke arah yang lebih baik. Menerima nasihat, pengajaran untuk membangun. Karena semua itu akan mengarah kepada perbaikan. Berfaedah bagi diri mereka sendiri. Dan itulah tadi yang saya katakan bahwa setiap orang bebas untuk bersikap. Dia memilih apa saja dalam hidupnya. Kalau tadi orang bijak terbuka terhadap pengajaran hikmat, ya, walaupun itu berbentuk kritikan, tapi sebaliknya kalau orang fasik tidak mau menerima kritikan. Ya. Nah, jadi kalau kita memperhatikan apa yang ada dalam bacaan kita ini, maka kita akan menemukan di sana bagaimana ya, ada sebuah pertentangan yang sangat jelas, ya, moral yang sungguh-sungguh ya, bobrok, ya, orang yang hidupnya tidak benar, tapi membujuk orang lain untuk ikut ambil dalam perbuatan jahat ya, yang tidak bermoral. Ya. Bertentangan dengan pengajaran moral yang benar, bertentangan dengan firman Tuhan. Itu ayat 13 sampai ayat 14. Ya. Dan hal ini sangat merusak. Ya. Karena sebenarnya ini gambaran. Kalau melihatkan bagaimana pelacur yang menawarkan kemanisan dan kenikmatan kepada orang muda. Bahwa itu bisa menghancurkan karakteristik moral satu individu. Bahkan keluarga. Juga bangsa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gambaran yang diberikan dalam bacaan ini menunjuk kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, dia akan mengalami ya, malapetaka, bahkan kematian. Yang digambarkan dalam bacaan ini ya, mau mengingatkan bahwa dengan takut akan Tuhan, orang akan menjadi pribadi yang penuh hikmat. Dia akan mengucapkan hikmat, bukan menjadi orang bebal. Ayat 13, bukan menjadi perempuan bebal yang cerewet. Itu ditulis di sini, ya, yang tidak tahu malu. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ayat ini bukan hanya menohok dan menunjuk kepada kaum perempuan, tapi semua orang percaya. Perempuan, laki-laki, kita semua. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Sejauh mana saudara-saudara dan saya mengandalkan hikmat Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang kadang-kadang membuat kita harus bersikap yang benar. Misalnya saja sekarang ini ya, orang tidak peduli dengan kesulitan ekonomi yang begitu berat. Ya. Dia bisa melakukan apa saja. Ya. Alasannya untuk menghidupi keluarga. Alasannya supaya bisa makan. Ya. Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Ya. Yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai persekutuan, sebagai orang-orang yang percaya, mengimani bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Pada saat ini juga kita diingatkan
bahwa ada satu hal yang sangat penting, berfaedah bagi kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini. Itulah hikmat Tuhan. Hikmat itu tidak kita temukan di dunia ini. Hikmat Tuhan itu adalah pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita diajak untuk terus mengandalkan Tuhan, memohon hikmat-Nya setiap hari. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa di saat-saat sekarang ini tidak ada orang yang tidak punya pergumulan berat. Saudara-saudara dan saya di tengah-tengah pandemi COVID, kita tetap diingatkan bagaimana kita terus memohon hikmat Tuhan. Bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan setiap hari. Mengawali hari kita dengan doa. Mengakhiri hari kita dengan doa. Dengan terus dan tetap mengandalkan Tuhan. Tentu ada hal yang jauh lebih penting agar kita meminta kepada Tuhan. Supaya kita dipakai olehnya dengan hikmat yang dari Dia. Dalam keluarga, rumah tangga. Sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak. Hidup dengan hikmat Tuhan. Bersandar kepadanya. Bukan menyerahkan diri kepada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Ada dua hal yang mau dikatakan kepada kita. Yang pertama, mari kita menyadari secara sungguh-sungguh bahwa hikmat Tuhan itu adalah sebuah pemberian yang mempunyai makna, faedah yang besar dalam kehidupan kita. Hikmat Tuhan itu akan memampukan kita menghadapi persoalan yang berat, memberikan kepada kita kekuatan dikala kita menghadapi tantangan. Hikmat yang dari Tuhan itu juga yang menguatkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan di tengah-tengah dunia ini. Hal yang kedua, ketika kita mendengarkan undangan hikmat itu, maka kepada kita diperingatkan bagaimana kita terus mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam doa kita terus bersyukur dan memohon supaya Tuhan terus menopang kita. Memakai saudara-saudara dan saya dengan segala hikmat-Nya, bermakna bagi orang lain. Karena hikmat Tuhan itu tidak tergantikan dengan apapun dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan oleh Tuhan hak untuk memilih. Tapi pilihlah hikmat Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan saudara-saudara kepada kebahagiaan yang sejati. Dengarkanlah hikmat itu, sapi, dan wujudkanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk hidup menurut hikmat sejati. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam syafaat kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kebesaran, kuasa, dan kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Pada saat ini kami bersyukur perjumpaan di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Kami boleh ambil bagian dalam ibadah rumah tangga, walaupun secara online, tapi sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Hikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan di tengah dunia ini yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Bukalah telinga hati kami ya Tuhan, mata iman kami, agar kami melihat, mendengar undangan hikmat itu. Dan kami datang karena hanya dengan hidup dalam hikmat Tuhan, dalam takut akan Tuhan, kehidupan kami diberkati. Kehidupan kami akan berjumpa dengan kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak membuka hati kami, membuka telinga kami terhadap undangan kebodohan. Ya Bapa, teguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap hidup di dalam hikmat Tuhan. Hikmat yang menuntun kami kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tolong kami Tuhan, terlebih di tengah-tengah situasi pada saat ini Tuhan. Kami sungguh berharap, memohon pertolongan Tuhan, untuk kami dikuatkan, untuk kami mampu menjalani kehidupan saat pandemi COVID-19 kami hadapi. Kuatkanlah kami ya Bapa. Beri kami daya tahan tubuh yang kuat. Kuatkan iman percaya kami, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak membiarkan kami. Keluarga-keluarga di jemaat Tuhan, tolong mereka. Bahkan setiap orang yang terus berharap akan pertolongan Tuhan, dengarkanlah ya Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami, mereka yang sakit. Tuhan, pulihkan mereka. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Berdoa untuk pergumulan keluarga-keluarga jemaat-Mu Bapa di GPB Pancaran Kasih Depok. Jangan biarkan kami, tetapi Tuhan terus pegang tangan kami. Jangan kami melupakan Tuhan. Ajar kami untuk terus bersyukur dalam segala hal. Bahwa sampai detik ini kami boleh ada seperti ini, bukan karena kuat kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberi kami keselamatan, berkat kehidupan untuk ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami terus dimampukan apapun keadaan untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mendoakan malam hari ini ya Tuhan, untuk setiap hal yang menjadi rencana, harapan dari keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Tuhan dengarkan doa mereka. Berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan, berdoa pekerjaan juga. Bahkan keluarga-keluarga yang sedang menghadapi persoalan. Kami tidak tahu ya Tuhan, tetapi Tuhan sangat mengenal mereka lebih daripada kami mengenalnya ya Tuhan. Majelis jemaat dalam upaya-upaya menyelenggarakan program kerja di tengah situasi seperti saat ini. Tuhan berkati melalui pelaksana harian majelis jemaat, agar segala sesuatunya Tuhan hanya kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berdoa untuk kegiatan operasional di kantor majelis jemaat, para pegawai yang ada. Tuhan tolong mereka.
mulai dari yang ada, baik mereka yang bekerja sebagai security, koster, tapi juga mereka yang bekerja di kantor majelis jemaat. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka kekuatan, iman, percaya, dapat melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan melalui majelis jemaat GPB Pancaran Kasih Depok ini. Berdoa untuk terus upaya yang dilakukan ya Tuhan, untuk tim multimedia yang terus memberikan informasi kepada seluruh warga jemaat, bila juga semua anggota majelis jemaat yang ada dapat melaksanakan tugas mereka di 13 sektor pelayanan yang ada ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan sayang Tuhan yang boleh kami alami. Ketika kami akan memasuki malam, bila Tuhan menjaga kami saat kami tidur, Tuhan juga membangunkan kami pada esok hari dengan kekuatan yang baru. Kami terus menyerahkan kehidupan banyak orang, masyarakat Indonesia ini ya Tuhan, di mana kami sampai pada hari ini ya Tuhan, terus bergumul dengan pandemi COVID-19. Tolonglah ya Tuhan, dengarkan doa kami. Kami tahu bahwa Tuhan jauh lebih besar di atas setiap pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Tuhan memberkati upaya-upaya yang dilakukan pemerintah maupun para medis, bahkan semua yang terkait dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami. Tuhan dengar dan sauti. Kabulkan ya Tuhan, namun jangan kehendak kami, tapi jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hujan dikirimnya dan panas yang segar.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pelaku firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Angkatlah hati dan arahkan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.